Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan membahas tentang permutasi spesial. Video sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang permutasi, yaitu banyaknya cara memilih sebanyak R dari himpunan N benda dengan memperhatikan urutan. Nah, rumusnya kita kemarin sudah pelajari, permutasi R dari N adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, bagi Sobat Pintar yang belum lihat video sebelumnya tentang permutasi, bisa lihat dulu, linknya sudah ada di deskripsi box. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai 3 permutasi spesial. Yang pertama adalah permutasi N dari N, yang kedua adalah permutasi siklis, dan yang ketiga adalah permutasi dengan unsur yang sama. Langsung kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu permutasi N dari N. Nah, permutasi N dari N adalah banyak cara memilih sebanyak N dari N himpunan. Jadi, semua benda yang ada di himpunan itu kita pilih, atau sama aja kita menyusun semua benda itu yang ada. Jadi, kita susun semuanya. Jadi, permutasi N dari N, kalau kita masukkan ke rumus ya, sama dengan N faktorial per N dikurangi N faktorial. Nah, N dikurangi N kan 0. Nah, N faktorial dibagi 0 faktorial. Kemarin kita sudah sepakati bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Berarti N faktorial dibagi 1 sama dengan N faktorial. Nah, jadi kalau kita ingin menyusun beberapa benda gitu tanpa memilih, ya kita benda yang ada kita susun, bisa kita cari dengan langsung N faktorial, dengan N-nya banyak bendanya. Biar lebih paham, kita coba kerjakan contoh soal. Misalkan kita diminta untuk menentukan banyaknya cara menyusun 6 buku yang berbeda pada satu baris rak buku. Jadi kita nggak memilih nih, dari 6 buku kita susun semuanya. Berarti bisa kita cari banyaknya cara dengan langsung permutasi N dari N ini. Jadi banyaknya cara menyusun buku. Berarti langsung kita masukkan N faktorial ya. Berarti kan N-nya sama dengan 6 ya. Berarti 6 faktorial. 6 faktorial langsung kita masukkan, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 6 kali 5 30, 30 kali 4 120 kali 6 720. Nah, berarti banyak cara menyusun 6 buku yang berbeda pada satu baris rak buku adalah 6 faktorial yang hasilnya 720 cara. Nah, cukup mudah dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke permutasi spesial yang kedua, yaitu permutasi siklis. Oke, kita akan membahas permutasi spesial yang kedua, yaitu permutasi siklis. Nah, seperti pada namanya, permutasi siklis itu adalah gimana cara atau banyaknya cara kita menyusun N benda ke dalam tempat yang berbentuk lingkaran atau tempat yang melingkar. Nah, contohnya di sini tentukan banyaknya susunan yang berbeda dari 6 orang yang duduk di meja melingkar. Jadi kita punya sebuah meja, terus kita punya ada 6 orang yang akan duduk di kursi yang melingkar itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk menyelesaikan permutasi siklis, kita menjadikan satu orang menjadi patokan dulu. Jadi satu orang kita dudukkan di salah satu kursi jadi patokan. Nah, dia nggak berpindah-pindah, otomatis yang kita isi hanya tinggal 5 saja. Karena 6, berarti yang kita isi tinggal 5. Nah, untuk menyusun 5 dari 5, kemarin kan langsung berarti 5 faktorial ya. Nah, jika bendanya 6, berarti untuk mencari 5 faktorial. Kalau ada N benda, berarti secara umum rumusnya bisa kita cari. Kalau untuk mencari banyaknya cara menyusun N benda itu ke dalam tempat yang melingkar, tinggal N dikurangi 1 faktorial. Nah, di soal ini berarti banyaknya cara menyusun. Jadi tinggal 6 dikurangi 1 faktorial. Berarti 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dengan 120 cara. Nah, itu untuk permutasi siklis. Karena satu orang dijadikan patokan, berarti kita nggak ngitung 6 faktorial. Tapi 6 dikurangi 1 dulu, baru di faktorial.
Secara umum rumusnya adalah n-1 faktorial. Dengan n-nya adalah benda yang akan kita susun. Oke? Cukup mudah dipahami ya. Kalau gitu kita lanjut ke permutasi spesial yang ketiga, yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Nah, maksudnya gimana tuh permutasi dengan unsur yang sama? Nah, tadi kan kita sudah belajar tuh menyusun n benda dari n benda. Nah, kan bisa juga tuh dari benda yang kita susun tuh ternyata ada benda-benda yang sama. Nah, otomatis kalau benda yang sama kan berarti kalaupun kita susun, katakanlah ya, misalkan benda A dan benda A, ini kan sama. Kalau kita balik, ya tetap A sama A juga. Berarti ini bukan merupakan susunan yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus membagi n faktorial yang tadi dengan benda-benda atau unsur-unsur yang sama tadi. Jadi, secara umum rumusnya, permutasi dengan unsur yang sama adalah n faktorial dibagi a faktorial kali b faktorial, dan seterusnya. Nah, n-nya itu adalah banyaknya benda yang disusun. Kemudian A, B, C, dan seterusnya itu adalah banyaknya benda yang unsurnya sama, gitu, memiliki unsur yang sama. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. Misalkan kita menyusun 10 buku matematika, 10 buku matematika yang terdiri dari 3 buku matematika kelas 10, 4 buku matematika kelas 11, dan sisanya buku matematika kelas 12. Oh, kita mau menyusun 10 buku matematika, berarti kan n-nya sama dengan 10. Tapi ternyata dari 10 buku itu ada 3 buku yang sama, yaitu matematika kelas 10. Oh, berarti A-nya sama dengan 3. Ada juga lagi 4 buku matematika kelas 11. Oh, berarti B-nya sama dengan 4. Dan sisanya buku matematika kelas 12. Nah, karena kan banyaknya buku ada 10, berarti C 3, 4, 7 ya, biar 10 berarti C-nya sama dengan 3. Nah, terus banyak cara menyusun gimana? Yaudah, berarti banyaknya cara menyusun berarti kita cari ya 10 faktorial dibagi dengan A faktorial berarti kan 3 faktorial, 4 faktorial, dan 3 faktorial ya. A-nya 3, B-nya 4, C-nya 3 faktorial. Nah, untuk menghitung ini, seperti yang kemarin ya, kita kerjakan ya. Kita jabarkan dulu 10, 9, 8, 7, 6, 5, berhenti di 4 faktorial. Karena di sini ada 4 faktorial yang nanti bisa dicoret. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, 3 kali 2 kan 6, kita coret sama 6. 3-nya kita coret sama 9, 2-nya bisa kita coret dengan 8, ini tinggal 4. Nah, berarti tinggal 10 kali 3 kali 4 kali 7 kali 5, ketemunya adalah 4200 cara. Jadi, ini kita menyusun n, tapi dari n itu ada beberapa unsur yang sama. Nah, caranya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan latihan mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan permutasi yang spesial ini. Oke, latihan soal yang pertama. Tentukan banyaknya cara menyusun 3 buku matematika yang berbeda, 4 buku fisika yang berbeda, dan 2 buku ekonomi yang berbeda dalam satu baris rak buku, tetapi dengan ketentuan masing-masing mata pelajaran harus terletak dalam satu kelompok. Nah, berarti kan dalam satu rak buku itu 3 buku matematika ya, kita tulis 3M. Terus 4 buku fisika, kita tulis 4F. Dan 2 buku ekonomi. Nah, ini kan kita letakkan dalam satu baris. Ternyata mereka harus diletakkan dalam satu kelompok. Berarti kan ini matematika bisa di sini, bisa di tengah, nah bisa di kanan. Berarti kan sama aja kita menyusun 3 kelompok dulu. Berarti yang pertama kita kerjakan dulu susunan kelompoknya. Karena ada 3, kita pilih dari 3 atau kita susun 3 dengan rumus yang pertama tadi ya. Berarti 3 faktorial.
3 faktorial berarti berapa? 3 kali 2 kali 1 berarti 6. Nah, selanjutnya di 3M ini kan ada matematika 1, ada matematika 2, dan ada matematika 3. Ini kan berbeda. Bisa kita putar-putar, bisa kita bolak-balik juga. Berarti yang urutan kedua, susunan matematika ya. Jadi buku matematika, susunan buku matematika. Ada 3, ya berarti tinggal kita hitung sama ya, 3 faktorial, berarti sama dengan 6 juga. Terus buku fisika, kan buku ada fisika 1, fisika 2, ini kan juga bisa disusun juga, bisa dibolak-balik juga. Karena mereka berbeda, urutannya pun juga nanti akan berbeda juga. Terus berarti buku fisika, berarti ada 4 faktorial. Nah, 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, berarti ada 24. Nah, yang terakhir, buku ekonomi. Nah, buku ekonomi berarti ada 2. Berarti 2 faktorial sama dengan 2. Nah, dengan aturan perkalian, nah berarti kita akan menghitung banyaknya cara menyusun totalnya. Berarti sama dengan 6 kali 6 kali 24 kali 2. Nah, ketemunya 1728 cara. Ya, jadi dilihat dulu satu persatu. Yang pertama kelompoknya dulu, atau susunannya dulu, susunan kelompok. 3 faktorial, terus buku matematikanya, buku fisikanya, dan yang terakhir buku ekonomi. Terus kemudian kita kerjakan dengan aturan perkalian. Oke, cukup mudah dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke latihan soal nomor 2. Nah, nomor 2 kita diminta untuk menentukan banyaknya cara menyusun Ali, Bibu, Coki, Dino, Eki, Fajar, dan Gusti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 duduk melingkar mengelilingi meja bundar. Berarti menggunakan permutasi siklis ya. Tapi ada keterangan nih, Ali sama Coki itu harus duduk bersebelahan. Oh, Ali sama Coki harus duduk bersebelahan. Berarti kalau misalkan kita gambar ya, berarti di sini ada Ali sama Coki. Oh, ini udah satu paket ini, karena mereka duduk bersebelahan. Ini ada meja bundar, berarti yang mengelilingi nanti ada Bibu, terus Dino, ada Eki, ada Fajar, ada Gusti. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti seperti yang tadi ya, permutasi siklis kan N dikurangi 1. Tapi kan karena ini kita anggap 1, berarti sebenarnya yang kita susun itu tinggal 6. Nah, karena 1 jadi patokan, berarti untuk menghitungnya tinggal banyaknya cara. Tinggal 5 faktorial. Tetapi A sama C-nya kan ini bisa dibolak-balik. Ya kan? Ali sama Cokinya kan bisa terbalik, ya, bisa kita putar. Coki bisa di sini, Ali bisa di sini, atau seperti ini, Ali di sini, Coki di sana. Berarti kita kalikan dengan 2 faktorial karena ada 2 pilihan yang berbeda. Atau 2 susunan yang berbeda. Kemudian kita hitung ya, 5 faktorial itu, tadi kita sudah hitung 120, dikalikan 2 faktorial itu 2. Berarti ada 240 cara. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 kita diminta untuk menentukan banyaknya susunan kata yang berbeda yang terbentuk dari kata berencana. Nah, berarti kan kita memilih semua huruf yang ada ya. Jadi, ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf. Berarti N-nya sama dengan 9. Nanti akan kita susun semuanya. Jadi, kita akan menggunakan N faktorial. Tetapi, kita lihat di sini, ada beberapa unsur yang sama. Ada beberapa huruf yang sama. Yang pertama, di sini ada E. Nah, huruf E di kata berencana ternyata ada 2 huruf E. Berarti ada unsur yang sama. Katakanlah banyaknya huruf E. Banyaknya huruf E. Nah, berarti kan ada 2.
Berarti kita misalkan A ya. A sama dengan 2. Ada lagi yang sama selain huruf E? Ternyata ada lagi, yaitu huruf N. Huruf N-nya ada 2 juga. 1, 2. Oh, berarti banyaknya huruf N. Nah, berarti kita misalkan B ya. Berarti B-nya sama dengan 2. Terus yang ketiga ada lagi yang sama? Ada, itu huruf A. Berarti banyaknya huruf A. Nah, kita misalkan C. C-nya ada 2. Nah, sesuai dengan rumus tadi, untuk mencari banyaknya susunan kata yang terbentuk, kita bisa menggunakan rumus permutasi dengan unsur yang sama. Banyaknya susunan kata berarti sama dengan n faktorial dibagi a faktorial kali b faktorial kali c faktorial. Di sini n-nya sama dengan 9 ya. 9 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, 9 faktorial berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 diperoleh 362.880 dibagi, ini 2 ya, 2 kali 2 kali 2, 8. Diperoleh hasilnya 45.360. Nah, cukup mudah dipahami ya. Itu tadi kita sudah membahas tentang permutasi spesial, mulai dari permutasi N dari N, kemudian permutasi siklis, dan yang ketiga permutasi dengan unsur yang sama. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini, like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.